Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali pada bulan Ramadan ini dengan saya Herman Budianto. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan rezeki yang berlipat ganda kepada kita semuanya, dan memberikan nikmat takwa yang hari demi hari insya Allah di bulan Ramadan ini semakin lama semakin kuat dan semakin kuat. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar bahwa Ramadan adalah bulan takwa. Ramadan adalah tempat bagaimana kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan takwa. Sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, ya, telah kuperintahkan kepada kalian untuk menjalankan bulan puasa pada bulan Ramadan seperti dilakukan kepada umat-umat yang terdahulu agar kalian menjadi umat-umat yang bertakwa. Pertanyaan besar sekarang adalah bagaimana kondisi ketakwaan kita sekarang? Apakah kita seperti rutinitas Ramadan yang terdahulu? Ketakwaan kita biasa-biasa saja, ibadah kita biasa-biasa saja, kedekatan kepada Allah kita biasa-biasa saja, kebaikan kita kepada masyarakat sekitar kita biasa-biasa saja? Ataukah sudah ada peningkatan di bulan Ramadan ini? Mari kita berkaca kepada diri kita sendiri-sendiri. Para ulama menjelaskan untuk sebagai tolak ukur, kalau dalam bahasa manajemennya adalah KPI, terkait dengan ketakwaan. Ya. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama, para ulama mengatakan tanda takwa yang paling sederhana itu yaitu mulazamatul ibadah. Dalam kitab Fathul Bari, mulazamatul ibadah itu artinya kita ingin terus-menerus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat, pengen langsung sholat sunnah rawatib. Setelah sholat sunnah rawatib, kita pengen berzikir, pengen berdoa, terus bekerja, pengen terus memberikan kebaikan-kebaikan, baik ibadah hablum minallah maupun hablum minan nas wal hablum alam. Ya. Dan ini terus kita lakukan dengan ringan, dengan bahagia. Tetapi apabila kita dalam beribadah itu masih terasa berat, ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih lama bergerak, sholatnya nanti saja. Berarti rasa takwa ini masih berat di dalam diri kita. Ketika jalan melihat ada orang butuh bantuan, orang lain saja. Berarti ketakwaan kita masih jauh dari nilai ketakwaan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara sederhana ada beberapa hal yang bisa kita jadikan patokan. Yang pertama adalah ketika kita bertakwa, maka sahabat Ali radhiyallahu an memberikan beberapa kriteria. Yang pertama adalah wa amalu bitanzil, yaitu beramal dengan al-tanzil, yaitu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah al-khaufu minal jalil, adanya rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takut akan maksiat, maka ketakwaan kita semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah as-sukru 'alal jazil, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridho bil qalil, menerima ridho terhadap nikmat-nikmat Allah yang sedikit, cobaan-cobaan Allah, diberikan sakit ridho, tidak terlalu mengeluh. Walaupun manusia ini innal insana khuliqa halu'a, selalu mengeluh dan kikir. Yang keempat adalah wa istidadu min yaumir rahil, selalu menyiapkan untuk masa depan akhirat kita. Jamaah muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah kriteria takwa. Kembalinya adalah kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menerima nikmat Allah yang besar berupa Ramadan itu untuk mencapai ketakwaan kita. Jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan yang penuh barokah ini, sehingga kita kembali pada bulan Syawal dan bulan berikutnya tanpa membawa bekal, tanpa ada peningkatan ketakwaan, tanpa ada penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Zakat Nesia berkah untuk Indonesiaku. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.